wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Riskandar dari kelas 11 TBSN 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi knalpot dan jenis-jenis knalpot. Knalpot berfungsi sebagai penambah akselerasi, peredam kebisingan, dan penyalur gas pembuangan. Tak hanya berfungsi yang krusial, knalpot juga menjadi objek favorit bagi pencinta modifikasi knalpot yang dijual pun bervariasi jenisnya, mulai dari knalpot motor bebek, skuter, hingga motor sport. Yang pertama, TR1R Short. Hasilkan tenaga yang lebih stabil pada setiap putaran mesin. Yang kedua, RG Misano Series, Yamaha NMAX. Makin elegan dan berkualitas standar produk dari pabrik motor. Yang ketiga, Tritech Sportan GV3, knalpot dengan teknologi hybrid 3 suara. Yang keempat, New GP Taper, bentuk simple dengan daya dorong tambahan untuk akselerasi maksimal. Yang kelima, Knob One Neo SS, setiap optimal menaikkan performa tanpa suara bising. Yang keenam, Hepta Force TS, bobot knalpot yang ringan untuk motor Kawasaki 2 kali sampai 25R. Yang ketujuh, Opal Muffler Carbon Fiber knalpot, knalpot kelas motor GV yang dapat meningkatkan akselerasi. Kedelapan, Urban, desainnya eksklusif dengan pilihan material yang superior. Yang kesembilan, RM atau 350, produk lokal yang mumpuni untuk motor sport 2 tak. Yang ke-10, Scorpion Yamaha NMAX 250 New Cut, knalpot kukuh untuk skuter matic. Komponennya yang pertama adalah air filter atau filter udara. Ya, pada gambar di layar dapat diperhatikan bahwa udara yang masuk ke dalam filter kondisinya misalnya masih tercampur dengan partikel-partikel yang atau kotoran-kotoran dari ya. Terus begitu masuk ke filter disaring sehingga udara yang masuk ke dalam ruang bakar udara yang masuk ke menuju ke karburator untuk yang tipe konvensional ataupun yang menuju throttle body untuk yang tipe injeksi sudah dalam keadaan bersih ya, sehingga dapat dilanjutkan atau dapat diteruskan untuk dicampur dengan bahan bakar sehingga terjadi campuran udara dan bahan bakar untuk diteruskan menuju ruang bakar. Untuk jenis saringan udara yang pertama, tipe uretan foam filter atau tipe busa ya, dengan karakteristik berbahan dasar busa dan berpori, dapat dipakai kembali setelah dibersihkan. Untuk batas servisnya, bersihkan setiap 4000 km dan ganti bila perlu. Prosedur perawatannya yang pertama adalah cuci dengan air dan atau cairan pembersih. Yang kedua, lapisi dengan oli secara tipis saja ya, tidak usah terlalu banyak, dan kemudian keringkan dengan udara bertekanan. Ya, ini untuk tipe foam atau busa. Nah, untuk tipe jenis saringan udara yang kedua adalah tipe kertas. Ya, dengan karakteristik berbahan dasar kertas, dapat dipakai kembali setelah dibersihkan. Untuk batas servis yaitu 4000 km atau dibersihkan setiap 4000 km. Prosedur perawatannya yaitu dibersihkan dengan udara bertekanan atau menggunakan kompresor. Nah, untuk jenis saringan udara yang ketiga adalah jenis saringan udara viskos, di mana untuk tipe ini bisa dikatakan jenis saringan udara yang sekali pakai ya, karena dengan karakteristiknya tidak dapat dipakai kembali tentunya, dan batas servisnya diganti setiap 8000 km. Nah, tentu dengan karakter yang tidak dapat dipakai kembali, maka untuk perawatannya yang jelas rusak langsung atau
Begitu sudah 8.000 km atau sudah kondisinya sudah tidak layak pakai, maka harus diganti. Nah, untuk selanjutnya, untuk sistem pemasukan yang selanjutnya yaitu adalah sistem pemasukan atau intake manifold. Ya, sesuai dengan namanya, fungsi sistem saluran pemasukan, intake manifold berfungsi untuk mendistribusikan campuran udara dan bahan bakar menuju silinder atau ruang bakar. Ya, untuk dilakukan langkah selanjutnya atau diproses di mesin yang sesuai dengan siklus kerja mesin motor bensin. Ya. Terus selanjutnya kita masuk ke sistem pembuangan. Nah, untuk sistem pembuangan mempunyai fungsi untuk yang pertama untuk menyalurkan gas buang hasil pembakaran. Yang kedua, meningkatkan tenaga mesin. Yang ketiga, menurunkan panas. Dan yang terakhir, yang keempat, meredam suara mesin. Masuk ke komponen sistem pembuangan yang pertama yaitu adalah katup buang, di mana katup buang berfungsi untuk menahan gas yang sedang terbakar dalam silinder sehingga terbakar seluruhnya. Dan pada waktu yang ditentukan, katup membuka dan menyalurkan gas sisa pembakaran melalui saluran buang. Nah, dapat diperhatikan ilustrasi gambar di layar, ya. Ilustrasi tersebut merupakan adalah siklus kerja dari mesin motor 4 tak, ya. Komponen sistem pembuangan yang kedua yaitu adalah saluran buang. Ya. Berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran menuju peredam suara atau ke muffler. Dan komponen sistem pembuangan yang keempat yaitu adalah peredam suara atau muffler. Ya. Berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran menuju ke atmosfer serta meredam suara dari hasil pembakaran oleh mesin. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.